Mau skip ya? Sabar dulu. Karena bisa jadi yang ingin Ana sampaikan kepada antum semua bisa merubah pola pikir kita semua. Pola pikir yang bagaimana tuh? Bisa jadi bagaimana kita menghadapi semua kesulitan yang ada di dunia ini, cara pandangan kita kepada halayak ramai itu gimana, ataupun secara pribadi nih, pandangan kita kepada Tuhan itu bagaimana sih? Nah, mau tahu? Ayo kita simak semuanya. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang takdir nih. Nah, bagaimana teman-teman? Kalau kita katakan takdir itu benar atau nggak ada? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Kenapa? Karena banyak dari kita tuh banyak beranggapan kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita mengatakan, oh ini mungkin sudah takdir, maka dia menyerah. Nah, apakah itu benar? Tidak, saya katakan. Oke, kalau kita katakan ya, semuanya tuh bahwasannya takdir itu adalah benar adanya sesuai dengan rukun iman yang keenam, yaitu mempercayai takdir baik dan juga takdir buruk. Nah, sekarang pertanyaannya, ada ungkapan dalam bahasa Arab itu artinya manjadah wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Tapi bisa nggak kita asumsikan bahwasannya kita bisa melewati garis takdir itu dengan berusaha? Kedengarannya nggak mustahil ya kan, karena kan takdir ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana menjawabnya? Oke, ada satu kisah unik nih, ya, teman-teman. Ada satu kisah unik yang ini datang kisahnya berasal dari zamannya Nabi Musa. Oke, kita mulai dari kisahnya. Di suatu hari ada seorang wanita, ya, di mana wanita ini sangat menyukai yang namanya anak-anak. Nah, ketika ada anak-anak main itu dia selalu kayak ngasih makan, minum, agak cenderung mereka tuh lebih ceria karena kedatangan si orang wanita tersebut. Oke, kita kasih nama wanita tersebut adalah Aisyah. Nah, Aisyah ini sangat mencintai dan menyukai para anak-anak. Ketika ada anak-anak bermain itu, dia ikut bermain, dia ngasih makan, ngasih minum, ngasih jajan, permen, segala macam manisannya. Nah, tapi dia juga berjanji dalam hatinya, apabila dia sudah memiliki seorang anak, ya 1, 2, 3, 4 ataupun banyak lagi, maka dia akan berjanji menyayanginya setulus hati dan menjaganya, mendidiknya segenap jiwa. Nah, kemudian hari telah berganti, kemudian dia pun menikah. Nah, ketika itu dia sudah melakukan banyak rutinitas bersama sang suami, mulai dari tahajud, berdoa, ya segala zikir yang dia sampaikan. Nah, namun apa hasilnya? Kian hari telah menanti, telah berganti, dan juga terus akan maju tanpa akan ada yang namanya henti. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda kehamilan dari seorang wanita. Kemudian seorang wanita tuh pergi ke kediamannya Nabi Musa. Dikatakan, wahai Nabi Musa, doakanlah kepada Tuhanmu dengan permintaan dariku, bahwasanya aku ingin memiliki seorang anak. Kemudian Nabi Musa pun menyanjungi dan menyantuni seorang perempuan tersebut dan mengabulkan permintaannya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau keluar dari mihrabnya. Nah, namun dengan melihat wajah dari seorang perempuan itu sangat semeringah, namun Nabi Musa agak sedikit suram. Nah, beliau mengatakan kepada seorang wanita tersebut bahwasannya, wahai seorang wanita, sungguh aku telah berdoa dan mendapatkan jawaban dari Tuhan kita. Kemudian seorang wanita tersebut mendapati bahwasanya sedikit ada ketidaksenangan dari Nabi Musa alaihissalam. Namun dia tetap berpikir positif dan terus meminta kepada Nabi Musa jawabannya. Jadi bagaimana wahai Nabi Musa? Kemudian Nabi Musa menjawab dengan sedikit tidak enak ya, kalau kita katakan ya. Beliau mengatakan bahwasanya, sungguh Allah menjawab, wahai Musa, katakanlah kepada wanita itu, sungguh aku telah menjadikannya seorang wanita yang mandul, dan dia tidak akan bisa mempunyai seorang anak. Namun ketika itu seorang wanita langsung kayak wow, sakit hatinya itu, memang sangat sakit sekali. Bagaikan ada dentuman yang paling keras dari ombak ataupun dari sebilah tombak, itu menyucuk langsung di hatinya. Kemudian seorang wanita tuh hanya terdiam, menunduk, menatap tak percaya jikalau dia sudah ditakdirkan menjadi seorang wanita mandul.
Kemudian Nabi Musa tidak melarangnya, tidak memarahinya, menasihatinya, menyuruhnya pergi. Nabi Musa juga di situ karena merasa bersalah. Merasa bersalah itu gimana sih? Ya karena dia nggak bisa bantu apa-apa, karena itu adalah kehendak dari Tuhannya. Kemudian sang wanita tersebut kembali berkata, "Wahai Nabi Musa, sungguh aku berterima kasih kepadamu telah mendoakanku untuk mempunyai seorang anak, dan aku telah mengetahui bahwa takdirku menjadi seorang mandul. Tapi ketahuilah wahai Nabi Musa, aku tidak akan pernah berhenti berdoa, dan aku juga tidak pernah berhenti akan melakukan usaha kian aku menjadi seorang ibu suatu kelak nantinya." Nabi Musa dengan sedih mengatakan bahwasanya jikalau seorang wanita ini sudah ditakdirkan menjadi seorang wanita mandul. Namun karena Nabi Musa tak mempunyai jawaban atas keinginan dari seorang wanita, kemudian sudahlah, mungkin gitu aja kata Nabi Musa. Kemudian seorang wanita pergi meninggalkan Nabi Musa, kemudian balik ke rumah menceritakan kepada suaminya juga ikut menenangkan. Hari telah berganti, bulan juga terus maju, dan tahun kian maju tanpa ada yang bisa menghentikan. Tibalah sesuatu waktu sang perempuan tersebut mendatangi Nabi Musa kembali. Namun sebelum mendatangi yang kali ini, setiap hari, terkadang setiap pekan, setiap bulannya, beliau tetap datang ke Nabi Musa untuk mendoakan agar dia mempunyai seorang anak. Namun lagi-lagi Allah telah mendapati jawaban bahwasanya dia akan tetap ditakdirkan menjadi seorang wanita yang mandul. Oke, di kali ini kemudian Nabi Musa tidak sedikit adanya beban yang dia anut padanya, dan juga tidak ada rasa canggung dalam hatinya. Dia tetap akan mendoakan wanita tersebut agar bagaimana dia bisa menenangkan hatinya. Oke, kemudian Nabi Musa berdoa dan datang kepada wanita itu dengan wajah sumringah. Kemudian tanpa jawaban dari seorang wanita tersebut, Nabi Musa langsung mengatakan, "Wahai sang wanita, sungguh aku telah mendapatkan kabar gembira untukmu dari Tuhanku." Apa itu? Allah berfirman, "Wahai Musa, sungguh aku malu terhadap hambaku yang satu itu. Setiap kali dia meminta doa kepadamu untuk berdoa kepadaku, namun aku tidak mengabulkannya. Sungguh ada rasa iba di dalam hati aku." Di dalam hati Allah berkata seperti itu. Kemudian sampaikanlah kepadanya bahwasanya dia akan segera mempunyai seorang anak. Maka beritakanlah gembira dengannya, dan jangan risau, aku selalu berada di sisinya. Kemudian sang wanita histeris, dan bagaimana seorang wanita seperti biasanya, dengan nangis, teriak, mengucapkan kalimat takbir, syukur. Kemudian dia pulang dan mendapati besoknya dia sudah mendapati tanda-tanda kehamilan. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya takdir saja itu bisa diubah oleh tangan kita sendiri, sebagaimana tanggungnya tangan kita atau usaha kita yang lebih keras daripada takdir. Karena apa? Allah itu melihat bukan sebagaimana pemikiran yang ada di hambanya, namun bagaimana usaha hambanya tuh untuk bisa melampaui ekspektasi. Namanya kita tahu ya kan bahwasanya Allah tuh mengetahui segalanya, namun terkadang diri kita yang menjadi patokannya. Karena apa? Kita belum mengetahui takdir, ya bisa sekarang seperti ini, dan kita yang harus mencetak takdir tersebut. Namun kalau sudah ditakdirkan, jangan kita beranggapan bahwasanya kita sudah ditakdirkan seperti hal sekarang ini. Namun jikalau takdir itu belum baik, maka kita harus berjuang. Gagal, ya udah tinggal coba lagi. Simple, tapi ini sangat sederhana, tapi bukan semua orang yang bisa melakukannya. Hanya orang-orang tertentu dan orang terpilih. Dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ana Muhammad Rizky Husaini Stopul, santri kelas 6 dari pesantren Al Ihsan Boarding School, cuman ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya takdir kita bisa diubah tergantung seberapa besar keinginan kita untuk mencapai target tersebut. Syukran ila azam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.